Kognitif berasal dari kata cognition yang berarti pengertian atau mengerti. Secara luas, kognitif juga berarti perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Gangguan kognitif merupakan gangguan dan kondisi yang mempengaruhi kemampuan berpikir seseorang. Individu dengan masalah seperti itu akan memiliki kesulitan dengan ingatan, persepsi, dan belajar. Kelainan kognitif dapat disebabkan oleh apapun yang merusak perkembangan otak sebelum kelahiran, selama kelahiran, dan selama masa kanak-kanak. Kesulitan belajar akademik merupakan suatu kondisi yang secara signifikan menghambat proses belajar membaca, menulis, dan operasi berhitung. Kesulitan tersebut tampak ketika anak sudah masuk sekolah dan prestasinya di bawah potensi akademiknya. Yang pertama, intellectual disability, dan yang kedua, specific learning disability. American Association on Intellectual and Developmental Disabilities mendefinisikan intellectual disability atau yang disingkat ID sebagai keadaan yang muncul sebelum individu mencapai usia 18 tahun, yang ditandai dengan adanya keterbatasan yang signifikan terhadap fungsi intelektual dan perilaku adaptif, antara lain kemampuan konseptual, sosial, dan keterampilan praktis. Yang pertama, maternal malnutrition atau malnutrisi pada ibu. Hal ini disebabkan selama kehamilan ibu tidak memperhatikan pola makan yang sehat. Yang kedua, keracunan atau konsumsi zat-zat yang berbahaya, antara lain kokain, tembakau, dan alkohol saat ibu hamil, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan pada plasma. Yang ketiga, kerusakan pada otak saat bayi lahir, dikarenakan oleh penggunaan alat bantu dan lahir prematur. Panas yang terlalu tinggi akibat penyakit infeksi, tipes, cacar. Berikutnya, infeksi pada ibu, misalnya rubella. Dan yang terakhir, gangguan pada otak. Yang pertama, keterbatasan inteligensi. Anak dengan ID memiliki kekurangan dalam kemampuan kapasitas belajar, yaitu belajar dan berhitung, serta menulis dan membaca. Yang kedua, keterbatasan sosial. Anak dengan ID lebih memilih berteman dengan anak yang lebih muda usianya. Di sisi lain, ketergantungan terhadap orang tua sangat besar dan tidak mampu memikul tanggung jawab sosial secara memodal. Ketiga, keterbatasan fungsi-fungsi mental. Anak dengan ID memerlukan waktu lebih lama untuk merespon terhadap situasi baru. Di sisi lain, memiliki keterbatasan dalam penguasaan bahasa dan kurang mampu untuk mempertimbangkan dan membedakan pilihan benar atau salah, baik atau buruk. Atensi, daya ingat, perkembangan bahasa, self-regulation, perkembangan sosial, motivasi, dan prestasi akademik. Seorang anak yang mengalami learning disabilities yaitu jika ia memiliki prestasi yang secara signifikan berada di bawah kemampuannya, di mana anak juga mengalami gangguan neurologis. Secara umum, Alden Camp mengelompokkan beberapa learning disabilities yaitu primary learning disabilities, secondary learning disabilities, symptomatic learning disabilities. Yang pertama adalah dysgraphia, merupakan kesulitan yang berhubungan dengan menulis terlepas dari kemampuan membaca anak.
Penyebab disgrafia adalah neurologis yang menghambat kemampuan menulis, antara lain kesulitan memegang pensil dengan mantap sehingga tulisan tangannya sulit dibaca. Anak dengan disgrafia mengalami kesulitan untuk mengkoordinasikan gerak otot secara otomatis saat menulis huruf dan angka. Karakteristik disgrafia. Yang pertama, ketidakkonsistenan bentuk huruf dan bercampurnya penggunaan huruf besar dan kecil saat menulis. Yang kedua, anak tampak berusaha keras untuk menyatakan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, kesulitan memegang pensil atau pulpen dengan mantap. Dan yang terakhir, lebih memperhatikan tangan yang digunakan untuk menulis. Yang kedua adalah diskalkulia. Diskalkulia adalah hambatan yang berkaitan dengan angka sebagai akibat dari adanya gangguan neurologis. Penyebab diskalkulia antara lain genetis, luka pada otak, dan perkembangan otak. Karakteristik diskalkulia. Yang pertama, kesulitan menghitung. Kedua, kesulitan mengenali simbol angka. Ketiga, menunjukkan usaha keras untuk menghubungkan angka. Keempat, memiliki tingkat perkembangan bahasa yang tergolong normal. Yang kelima, kesulitan memahami proses matematis, antara lain menjumlah, mengurangi, membagi, mengali, dan sulit memahami konsep urutan.